pertanyaan nih Pak Edi. Siang Pak Edi, tadi saya mendengar pada saat transaksi di Imam Bonjol, langkahnya apa saja untuk penyelesaian kalau ada case seperti itu Pak? Dari Keisha Jessica pertanyaannya Pak. Gimana case-nya? Eh, Tadi kan mungkin Pak Edi ada cerita sedikit ya tentang case Imam Bonjol Pak. Ya. Nah, jadi beliau tanya, kalau ada case seperti itu, gimana penyelesaiannya dari pihak agent Pak? Oh, ya agent nggak boleh lari lah, harus ikut terlibat. Karena memang ujungnya waktu itu sampai masuk ke ranah hukum ya. Karena kan uangnya minta dikembalikan dari pihak si penyewa. Ya kalau memang mau cerita, case saya tuh yang aneh-aneh banyak banget. Artinya untuk training begini sejam nggak akan cukup. Itu memang banyak cerita yang aneh-aneh lah kejadiannya. Waktu itu kita sampai di BAP polisi segala macam ya. Jadi makanya kan saya bilang hati-hati, itu jangan asal omdo. Karena si penyewa itu nyewa pengacara nyerang dari surat kesepakatan yang kita buat. Karena surat kesepakatan itu disebutkan bahwa ini akan dipakai sebagai fungsi kafe dan resto. Tapi bukan berarti kita menjamin kan. Kita sebagai agen kan tidak pernah menjamin itu sebagai kafe dan resto. Tapi kalau kita menulis mau dipakai sebagai apa? Ya dipakai untuk kafe dan resto. Ya wajar dong. Kan bukan di kafe untuk panti pijat atau di kafe dipakai buat tempat yang misalnya produksi narkoba. Kan bukan itu. Tapi adalah untuk kafe dan resto. Maka untuk penekanan kafe dan resto ini yang dikejar sama si pengacaranya penyewa. Bahwa seolah dari pihak kami, agen menjamin nih. Ya, kita nggak pernah menjamin orang yang ngurus izinnya juga dari pihak mereka sendiri kok, bukan dari pihak kami gitu kan. Nah, masalah izinnya mentok, ya kan kita tidak ngurusin izin ya. Nah, akhirnya proses itu kan cukup panjang, sampai ada BAP lah segala macam. Ya akhirnya si bolak-balik ya, ada perdamaian lah, dalam arti kan komisi udah dibagi, ya terus pajak-pajak udah dibayar, ya nggak bisa balik utuh. Mungkin ada setengah-setengah pembeli yang harus balikin, tapi ya akhirnya kita win-win solution. Akhirnya berdamai, walaupun kita mau dibawa ke ranah hukum juga ujung-ujung kan duit semua keluar. Ya buat apa gitu loh. Itu kurang lebih. Dibatalkan gitu ya Pak Edi ya, sisa Dibatalkan. dana Ya, dikembalikan nggak ya. jadi. Nggak jadi. Kafenya nggak jadi buka. Iya ya, wow, ternyata setiap transaksi itu sebetulnya ada resikonya ya Pak, untuk agent ya. Ya, setiap transaksi itu ceritanya macam-macam. Jadi sebagai agent kita harus lebih wise dan harus lebih deep menggali ya Pak. Nggak boleh Ya, menggarantir juga apakah itu bisa atau enggak Pak Edi ya. ya, makanya harus teliti lah ya. Jadi kita sebagai agent itu harus yang lebih teliti daripada penjualnya ataupun pembelinya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar banyak ya dari case-nya Pak Edi. Kenapa beliau sangat expert di bidang properti gitu ya.